Ya, salam puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur di pagi hari ini, yaitu Tuhan sudah pelihara hidup saya, sudah membangunkan saya. Sebelum saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap telinga mendengarkan di pagi hari ini, agar mengerti dengan kekristenan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami nak serahkan, yaitu kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, murid-murid, ya, Tuhan pertama kali disebut Kristen, mereka disebut Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus, saudara, ya, melakukan firman-Nya dan mewarisi sifat-sifat Kristus. Nah, mungkin orang, apa sih singkatan? Mungkin kan begitu kan? Singkatan dari Kristen, apa sih nama Kristen? Nah, begitu ya. Saya mengajak yaitu membaca kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 11 ayatnya ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi huruf yang pertama kalau kita singkatkan ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ada 7 sifat Kristus yang sempurna, ya, dalam sebutan Kristen, ya. Satu yang pertama ini yaitu hurufnya K, saya ambilkan yaitu dengan kasih, huruf K, ya. Kasih tidak mengendaki orang yang dikasihi binasa, oleh karena itu orang Kristen harus dapat merebut jiwa-jiwa dari api neraka. Selamatkan mereka yang ragu-ragu bahwa jiwa-jiwa masuk dalam bahtera keselamatan kasih anugerah Allah. Itu ada di Yudas pasalnya yang ke-22 ayatnya 23 bagian A. Lalu kasih itu dapat diwujudkan dengan menaati dan melakukan perintahnya. Ada juga di Yohanes pasal 14, yaitu di ayatnya 15, 21 dan 23. Lalu habis K, kita berbicara tentang huruf R, yaitu rohani. Kristen itu harus rohani, ya, bukan rohaya atau rohana. Yang pastinya adalah belajar rohani. Dari kata-kata yang tidak berkenan dulunya kepada Allah, hari ini mempermuliakan Allah. Ya, orang Kristen harus hidup menurut roh. Itu, ya, nanti kita pelajari di Galatia pasal 5 ayatnya ke-16, dan menyalibkan daging dan keinginannya, yaitu Galatia pasal 5 ayatnya ke-24. Itu, saudara, ya, kita belajar hari ini, yaitu belajar tentang yaitu arti kekristenan atau singkatan Kristen. Lalu yang ketiga adalah I, ya, ilahi, saudara. Kristen itu adalah ilahi. Orang Kristen tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Nah, ini sudah Kristen tetapi nanti tambah bikin dosa. Itu bukan orang Kristen namanya, ya. Karena orang Kristen adalah meninggalkan sifat-sifat yang dahulu, hari ini pertobatkan di dalam nama Yesus untuk mempermuliakan nama kebesaran Tuhan, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, dan mematikanlah segala sesuatu yang duniawi dan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kolose pasal 3 ayat 5. Ya. Lalu yang keempat adalah S, huruf S, yaitu belajar setia. Kristen itu setia. Orang Kristen harus tetap setia, tidak boleh mendua hati, tidak mengkhianati cinta kasih Tuhan. Apapun yang kita alami, ya, apapun yang kita hadapi, sekalipun dianiaya, dipitnah, ya, jemaat di Samaria adalah jemaat yang setia kepada Tuhan, dan Tuhan yang setia telah disediakan upahnya, yaitu 3 pemuda Ibrani. Yaitu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah orang-orang yang radikal, menentang, yang tidak sepatutnya diperintahkan oleh raja yang kurang berkenan untuk memuliakan Tuhan, dia tentang, ya.
Itu setia kepada Tuhan sekalipun mereka harus menghadapi dapur api yang dapat membakar hangus mereka. Tuhan yang setia tidak meninggalkan mereka, tetapi menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Itu ada di Daniel pasal 13 ya. Daniel pasal 3, maaf ya. Di ayatnya 25 dan ayatnya yang ke-27. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Lalu huruf yang kelima yaitu T. T itu adalah tekun berdoa. Jadi orang Kristen jangan sekedar menjadi kristenisasi, memiliki KTP tapi tidak pernah berdoa. Berdoa sebulan sekali, itu pun perjamuan baru datang. Tapi ini mengajarkan huruf D adalah tekun di dalam doa. Karena doa itu adalah napas hubungan kita, yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Kristen itu tekun berdoa. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Ia berdoa pada waktu hari masih pagi-pagi. Siang hari juga semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Itulah yang membuat kita dapat selalu berdiri teguh, setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Itu ada di Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Lalu hurufnya yang ke-6 yaitu E. Berbicara tentang elok. Wah kan? Amsal mengatakan elok parasmu, ya, lembut mungkin kan? Ya, ini Kristen itu elok ada di Mazmur 45 ayatnya yang ketiga. Elok orang Kristen harus mengekspresikan keindahan baik dari dalam maupun di luar karena kemurahan Allah, ya. Tercurah pada bibir kita. Jangan menjadi Kristen kata-katanya terus mengumpat kebun binatang yang kotor-kotor. Padahal orang tua tidak pernah mengajarkan kotor, tidak pernah mengajarkan mencuri. Tetapi dia bisa berbicara kotor dan mencuri. Inilah dosa yang disebut dengan dosa turunan. Jadi bagaimana caranya itu supaya kita belajar elok, datang bersekutu kepada Tuhan, mempertobatkan diri. Ya, kata-katamu penuh ya kebaikan harusnya. Ucapan yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata hikmat, kata-kata iman, kata-kata penghiburan, mazmur dan kidung pujian, penuh dengan ayat-ayat ucapan syukur kepada Allah, bukan kata-kata sia-sia dan kotor yang mengajar seperti penyakit kanker. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 16 dan ayatnya 17. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang terakhir yaitu huruf N. N artinya belajar nurut, ya. Perintah Tuhan harus dituruti, mendengar, ya, menjalaninya, menurutinya, mengimani, mengamalkan, mengamini. Ini saudara ya. Menurut mentaati kehendak Allah, yaitu tidak boleh memberontak sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sungguh adalah makhluk menurut karena mewarisi sifat-sifat Allah. Orang Kristen harus berani mengatakan sesungguhnya hidupnya bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan waktu di Taman Getsemani. Lukas pasal 22 ayatnya 42. Bukankah kehendakku, ya, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia sepenuhnya menurut kehendak Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dari inilah singkatan-singkatan Kristen, ya, bagaimana dulunya disebut pertama kali menjadi Kristen. Kristen sesungguhnya suatu sebutan yang indah karena nama Kristen. Mewarisi sifat-sifat Kristus, memancarkan kemuliaan Allah, menampakkan kasih kemurahan Tuhan. Marilah kita bercermin pada firman Tuhan. Marilah kita periksa diri kita, apakah kita yang disebut Kristen sudah memiliki sifat-sifat itu? Sudah layak dan pantaskah kita menyandang predikat Kristen? Marilah kita meneladani sifat dan karakter seperti jemaat di Antiokhia. Mereka memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi
Tuhan, sehingga pelayanan mereka menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kadang-kadang kan orang berpikir, saudara, buat apa saya menjadi orang Kristen, tingkah lakumu aja seperti itu. Nah, ini perlu dijaga, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab hidup kita bukan hidupku lagi, sudah menjadi milik Kristus. Nah, jadi bagaimana caranya hidup? Mari kita berbangga diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi renungan yang singkat di pagi hari ini, ya, belajar hidup yaitu menyenangkan hati Tuhan, ya. Dengan menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan ucapan yang benar-benar, yaitu indah didengar, elok seperti firman Tuhan katakan tadi, yaitu bagaimana caranya membangun, yaitu membangkitkan kawan-kawan kita yang keadaannya lemah kekristenannya. Mari hari ini kita topang dan ajak rangkul dan kita sama-sama berdoa. Mari di pagi hari kita tutup kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur di pagi hari ini karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Di mana saatnya kami hari ini bisa berbicara bukan karena kekuatan hamba-Mu Tuhan, tapi melainkan kekuatan datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu pagi, siang, hingga pada malam yang indah. Engkau sudah menutup bungkus kami, terlebih lagi pagi hari ini Bapa. Izinkan kami mengucap syukur dan kami berdoa, layakkan kami di altar-Mu ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau bangkitkan semangat dan gairahnya, yaitu untuk melayani Engkau. Sebaliknya juga Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang tidak kami kenal, tapi Allah yang lebih mengenal pribadi mereka, bahwa penyakit di dalam tubuhnya menggerogoti sekian tahun, mungkin lumpuh hari, sudah bertahun-tahun tidak bangun. Hari ini di mana saatnya anak dan menjadi orang-orang yang percaya mengenal pribadi Yesus Kristus, maka Roh Kudus turun memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan sendiri, kesembuhan itu. Segala macam penyakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, hamba-Mu sebagai hamba Allah hendak pengantar Injil, hendak Engkau pakai di pagi hari ini, hendak tumpang tangan untuk Engkau pakai memberkati kesembuhan hanya datang daripada Tuhan sendiri. Bangkit, bangunlah yang tidur lama, sakit yang tersembunyi kami bongkar, segala bibit-bibit penyakit dalam tubuhnya kami lempar dan kami buang, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Kau jamah setiap mereka Bapa yang rindu akan kesembuhan daripada Engkau, maka nama-Mu terus akan dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkati juga kawan-kawan kami yang tidak juga kami kenal, bawalah usaha mereka ke tingkat-tingkat langit sesuai hendak daripada rencana-Mu, baik dari kalangan manapun. Bawa usaha mereka Bapa, sebab di zaman hari ini Bapa, usaha-usaha bagi saudara kami semakin lengser, tapi di mana saatnya memohon kepada Tuhan bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau akan mengangkat usaha itu hingga menjadi besar ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah memberkati pemulihan jasmani dan rohani di pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatannya di pagi hari ini. Diberkatilah bakul-bakulmu, diberkatilah di ladangmu, diberkatilah usahamu, dimanapun engkau berada, engkau diberkati kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.